Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Harith radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutada'if law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utillin jawwab mustakbir. Muttafaqun 'alaihi. Al-Harith bin Wahb al-Khuzai radhiyallahu anhu, jadi sahabat yang tinggal di Kufah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maukah akan aku tunjukkan kepada kalian di antara sifat penduduk surga, yaitu setiap orang yang lemah. Yang dimaksud lemah di sini adalah baik lemah hatinya, tawadhu, hatinya rendah dan lembut, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelembutan hati beliau dan bagaimana tawadhunya beliau. Mutada'if, dan dia juga adalah orang yang diremehkan, dipaksa disebabkan karena kelemahan keadaannya, karena kemiskinannya, karena kedudukannya yang rendah di hadapan manusia. Kalau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibebaskan. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan doanya. Dan maukah akan aku tunjukkan kepada kalian sifat dari penduduk neraka, yaitu setiap orang yang sombong, setiap orang yang kasar, setiap orang yang bakhil, jawab, dan setiap orang yang perilakunya tidak baik, suka menindas, mustakbir, dia juga adalah orang yang sombong. Dan salah satu bentuk kesombongan juga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi bahwa orang yang sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Apabila ada orang yang dinasihati terhadap suatu kebenaran, apabila ada orang yang diajak untuk melaksanakan suatu kebaikan, lalu dia menolak, itu adalah orang yang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menolak al-haq, sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam berbagai hadis beliau tentang bagaimana kesombongan iblis, dan mereka ingin juga agar manusia, jin itu tersesat sebagaimana iblis itu tersesat. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan pula bagaimana kesombongan iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat supaya sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu karena sombong. Jemaah salat subuh rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat mengetahuinya bahwa ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang selamat, ahlul jannah. Dan yang kedua adalah golongan yang sengsara, yang binasa, yakni ahlun nar. Dan semuanya telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sifat mereka, perbuatan mereka. Di antara perbuatan ahlul jannah disebutkan oleh hadis Anas radhiyallahu anhu. Ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah suatu amalan yang mendekatkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Lalu Nabi SAW memberitahukannya, amalan itu adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga yang wajib-wajib. Itu satu amalan dari ahlul jannah. Adapun amalan-amalan penduduk neraka juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syirik, melakukan kesyirikan, meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Maka di dalam hadis ini disebutkan tentang sifatnya, akhlaknya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menjadikan dalil ini dalam bab Kitabul Adab adalah al-kibir. Jadi kibir, kesombongan, adalah bagian dari akhlak, bagian dari adab yang tidak terpuji. Bahkan sifat ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah sifat penduduk neraka, yaitu sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap tinggi, takjub kepada dirinya, dan pada akhirnya menyeret dia ke lembah yang hina, ke tempat yang hina, ke tempat yang sengsara, yakni ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari kelompok yang pertama, yakni ahlul jannah, yang memiliki hati yang lembut, yang memiliki hati yang tawadhu, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan kita dari kelompok yang kedua, yakni min ahlin nar, yang memiliki sifat yang kasar, yang memiliki kecongkakan dan kesombongan, sehingga kita jauh dari agama, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.